Jangan berisik. Ini saatnya. Kini berbisik. Ini kenapa kita harus berbisik? Soalnya kita lagi di kantor. Orang. Jadi ada orang kerja. Oke semuanya, selamat datang di podcast Kini Berbisik. Wow, kita kedatangan tamu-tamu spesial dan kali ini kita akan berbincang seputaran dunia teater pastinya. Sebelumnya kita harus kenalan dulu ya. Oke semuanya, kenalin aku GM dan aku didatangkan bersama dengan dua narasumber hebat. Sesepuh-sesepuh. Langsung aja kita bakal kenalan dengan kakak yang berbaju hitam. Ini kita semua baju hitam. Mungkin kakak yang berbaju hitam menggunakan kacamata. Ya, silakan. Kita pakai kacamata. Ini Kak Ben dah. Ini kalau di Bali Safari nyapa tamu harus Harus gini. Ke bawah sampai sini ya berarti ya. Kita kenalan dulu dengan kakak yang menggunakan jam yang ada di paling kiri kita. Oh ya, kenalin aku Aca. 6-7. Jadi paling kiri. Aku dulu deh. Oke deh. Jadi halo semuanya, aku Aca. Aku salah satu anggota Kini Berseri dan saya berasal dari keluarga baik-baik ya. Dan kebetulan keluarga saya dari Ubud. Oke, jadi maestro dari Ubud. Ya, mungkin kita lanjut aja langsung ke kakak. Ke Kak Ben. Maestro sesungguhnya dari Kini Berseri. Bukan Sukawati. Aku dari Ubud. Oh gitu. Sekolahnya Sukawati. Di mana? Di Suksma. Suksma. Izin. Halo, aku Benny. Oke, halo Kak Benny. Jadi fun fact-nya adalah Kak Benny merupakan salah satu founder dari Kini Berseri nih teman-teman. Mungkin kita langsung singkat saja ya. Sebenarnya podcast ini kan membicarakan tentang kondisi teater saat ini. Yang dimana tentunya kakak-kakak berdua ini sudah mengikuti teater sejak lama dan tahu bagaimana sih penggunaan musik. Nah, kita mau bicarakan tentang penggunaan musik. Dimana kalau kita tarik ke belakang, musik dalam teater, terutama di opera itu biasanya menggunakan lagu-lagu yang sudah ada ataupun lagu-lagu yang sekiranya dekat dengan kita. Contoh kayak K-pop, mungkin lagu Bali. Nah, tapi belakangan ini, mungkin setahun ke belakang ini, mulai banyaknya orang-orang yang menggunakan lagu dengan aransemen sendiri dan juga menggunakan teknologi seperti bantuan AI. Nah, menurut kakak-kakak ini gimana sih tanggapannya sebagai salah satu seniman teater di Bali? Ya, Aca dulu dah. Sampai dulu deh. Aca dulu. Tanggapan tentang penggunaan AI gitu. Penggunaan lagu sekarang, karena kan kalau kita tarik balik beberapa tahun sebelumnya dari ya contoh lagi ini berseri sering tuh menggunakan lagu-lagu yang emang udah ada kayak lagu-lagu Disney dan sekarang tuh kita seringan cover lagu, entah itu cover lagu ataupun menggunakan aransemen sendiri gitu. Kalau aku sih orang yang tidak setuju dengan penggunaan AI ya, apalagi di musik. Karena aku lebih memilih eksklusivitas dari karya. Menurutku imperfect dari karya manusia jauh lebih nikmat untuk dinikmati dibandingkan kesempurnaan dari sebuah garapan AI. Kalau menurutku, tapi tidak menyalahkan juga karena produksi musik bukan hal yang mudah. Memerlukan banyak orang dan juga memerlukan biaya yang besar Cukup juga. tinggi pastinya ya karena Dan salah satu tools yang mungkin bisa digapai oleh seniman saat ini, penggarap teater, itu adalah AI. Jadi tidak menyalahkan juga. Cuma kalau secara pribadi
aku tidak suka menggunakan AI dalam karya yang aku buat. Terus AI juga bagusnya karena AI itu setauku dia tidak ada kepemilikan karyanya. Jadi seharusnya tidak ada plagiarisme di sana. Karena tidak ada kepemilikan karyanya, jadi orang yang menggarap dengan AI itu aman-aman aja secara hukum plagiarismenya. Menurutku kayak gitu sih. Oke, thank you banget Kak Aca. Mungkin bagaimana tanggapan dari Kak Ben? Tapi sebenarnya kalau pertanyaanku sih lebih ke karena kan dulu-dulu teater itu kita biasa menggunakan lagu yang udah ada. Dan itu mungkin di cover tapi sekarang tuh udah covernya itu berubah jadi aransemen sendiri ataupun penggunaan dari AI. Itu sih sebenarnya Kak Ben. Mungkin Aca dulu belum lahir jadi aku mencoba sebagai saksi mata Benar. apa yang terjadi dulu. Oke, ini pertanyaannya menarik ya GM Aca. Coba aku jawab dan tak bagi dua dulu topiknya ya. Topik satu adalah antara penggunaan musik yang sudah ada sama bikin musik sendiri, either compose technically manually atau by AI. Yang kedua baru bikin musik sendiri antara compose studio ataupun by AI. Pertama dalam pementasan operet atau pementasan teater, jika ingin menggunakan lagu, better menggunakan lagu yang sudah ada atau bikin sendiri. Sebenarnya kalau kita sebagai director yang ingin membuat sebuah pementasan dan kita sudah punya visi terhadap pementasan itu dan baik ada juga adegan-adegan di dalamnya. Nah, entah itu tone-nya atau mood-nya dalam memaksimalkan suatu adegan. Nah, bagaimana cara memaksimalkan adegan itu? Salah satunya adalah dengan pemilihan musiknya atau scoringnya. Nah, kita prioritas utamanya adalah musik apa yang akan memaksimalkan adegan ini. Adegan itu. Menggunakan lagu yang udah ada ataupun membuat musik sendiri hanyalah cara untuk mencapai itu. Jadi bukan berarti membuat musik sendiri sudah pasti lebih bagus dari buat lagu orang. Karena buat lagu orang kan kalau kita nyomot ngambil lagu orang udah pasti mostly lagu itu profesional dan pasti skillnya jauh di atas kita yang bikin sendiri. Tapi kalau bikin sendiri pasti menang originalitasnya, gitu kan? Kita juga bisa lihat sampai di banyak film pun aku yakin pada bisa bikin scoring sendiri kan, tapi kita nonton film masih ada kok yang pakai lagu orang, mungkin dia bayar kan itu. Jadi mungkin karena direkturnya merasa lagu orang yang dia pakai di situ tuh adalah visinya dia yang cocok banget sama mood adegan itu. Misalnya di Guardian of Galaxy tuh banyak banget tuh lagu-lagu yang kayak gitu kan. Pop-up yang Terus film-filmnya Quentin Tarantino mostly dipakai lagu orang kayak di Pulp Fiction, di dance-nya gitu kan. Mungkin yang kayak gitu berarti dia pingin tone adegannya kayak gini, tapi dia mungkin pertama mencoba bikin tapi nggak dapet, akhirnya aku pingin lagu yang kayak gini, ya udah pakai aja dan bayar kayak gitu sih. Begitu pula di operet sebenarnya. Kadang enaknya kalau bikin lagu sendiri adalah kita bisa manually create seperti yang kita inginkan banget. Aku pingin lagunya tentang seorang anak yang ingin pergi ke hutan. Pasti gini kan. Mau nyari lagu orang yang tentang pergi ke hutan Pasti bakal susah dapetin. Tapi kalau ada yang pas, alangkah bagusnya juga bisa pakai. Dan keuntungannya kalau pakai lagu orang adalah di hype penonton kalau lagu itu cukup populer, jadi kayak langsung menaikkan mood loh. Jadi instead of mereka mendengar lagu ini pertama kali, ya kalau langsung catchy atau enggak. Jadi itu sih plus minusnya. Tapi kembali lagi ke apa yang aku bilang di awal, membuat lagu sendiri ataupun pakai lagu orang pada tahap yang nggak terlalu non komersial hanyalah salah satu cara untuk mencapai mood atau tone adegan yang ingin dicapai oleh sutradara. Jadi jangan, rekomendasiku adalah sebelum menentukan mau ini atau ini, kalian harus tahu dulu mau kayak gimana, kalian gimanain adegannya. Habis itu pilih dah mana kalau nemu yang bagus atau mau bikin sendiri, yang mana yang hasilnya lebih bagus itu yang kalian pakai. Tapi dengan catatan kalau untuk yang level tidak terlalu komersial ya,
Kalau yang super komersial kayak gitu Alangkah baiknya. alangkah baiknya create sendiri ataupun kalau pakai lagu orang berarti harus bayar royalti kayak film-film pada umumnya. Itu topik satu. Lanjut ke topik 2 yang Kak Ben sebutin. Ya, udah satu episode habisnya ya. Sekarang oke. Yang berikutnya adalah apakah lagu penggunaan AI bikin lagu sendiri mending pakai AI atau create compose manually? Menurutku ini tergantung dari sudut pandang siapa yang ditanya. Kalau aku adalah seorang komposer yang ahli membuat musik, aku seorang musisi, udah pasti aku mendingan bikin sendiri. Orang aku bisa, ngapain aku pakai AI? Betul. Sama kayak aku seorang writer, mendingan bikin naskah pakai AI ChatGPT apa bikin sendiri? Bikin sendiri orang aku jago. Karena misalnya punya kemampuannya. Iya, karena punya kemampuannya. Jadi dan kalau kalian coba Aca sama GM coba tes deh bikin naskah pakai ChatGPT, dia belum terlalu bagus sih. Benar banget, Mungkin membuat segmen-segmen tertentu, membuat puisi dia masih bagus atau ini. Kalau bikin percakapan kayak gitu agak-agak kaku sih, tak lihat kayak bahasa robot gitu sih. Karena belum memiliki rasa di dalamnya AI itu ya. Itu yang agak kompleks, tapi kalau segmented dia cukup bagus kok, bikin puisi itu dia bagus ChatGPT. Pengalaman soal buat visi Iya, dari iya. AI. Abis itu kalau misalnya sama juga kayak anggaplah aku visual ilustrator, mendingan bikin pakai AI apa bikin sendiri? Ya bikin sendiri karena Karena udah bisa buat karena sendiri. udah pasti. Jadi mungkin di dapurnya sendiri itu bisa membantu kayak generate ideas atau nyari sampel, tapi pada akhirnya tetap produk yang dikreasikan lebih memuaskan kalau gini sendiri. Tapi kalau sekarang kita berbicara sebagai sutradara, kembali lagi sudah pasti lebih ultimate kalau bikin kompos sendiri. Either first draftnya atau first sampelnya kita create AI dulu. Oh, aku pengen ini. Misalnya, nemu. Tolong komposer bikinin kayak gini atau develop dari AI yang aku buat nih. Oh, bagus banget, Pran. Tapi kembali lagi budgetnya ada apa enggak itu. Ataupun talentnya. Kalau seandainya dari dulu di Techkeeper kita punya musisi atau komposer, udah jelas bikin sendiri kan. Selama ini dari awal dibentuk sampai sekarang nggak punya musisi, jadi we must create with what we have. Sekali lagi, kreativitas itu adalah bagaimana kita mencipta dan berkreasi dengan apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya, masa nggak punya musisi berarti nyerah atau gimana? Kita coba bikin apa yang kita punya. Kita punya budget berapa, kita olah-olah properti yang bisa kita bikin, kayak gitu. Nah, salah satu sampel pembuatan lagu original yang pernah kita paling advance itu adalah di operette Bajak Laut Mabuk Laut pada 2013. Pernah nonton kebetulan ya? aku tuh masih SD kayaknya. Dan kalian nonton di YouTube misalnya ada, itu kita buat kerjasama sama beberapa musisi terkenal, tapi mereka bikinin lagu gitu. Jadi kayak pakai lagu orang tapi mereka bikinin lagunya. Ada Tol Bentol, Dialog Dini Hari, terus Robby Navikula, mereka bikin lagu sendiri khusus buat kita bayar lagunya, harga temen. Jadi kayak gitu, itu yang pernah kita coba. Jadi mumpung budgetnya waktu itu ada ya. Jadi itu beberapa opsi pilihan sih. Kalau nggak salah aku sempet ngelihat albumnya itu lagi nge-scroll di SoundCloud. Kayak di SoundCloud ada gitu aja Tapi lagu-lagunya. kembali lagi itu, seandainya sebagai seorang sutradara yang nggak terlalu punya kemampuan teknikal, dan ini aku dari sudut pandangku, yang nggak terlalu punya kemampuan teknikal create dan create musik, jadi AI yang sekarang itu sangat membantu untuk, karena aku bisa bikin liriknya ataupun cari referensi genre atau style yang diinginkan, aku bisa olah sampai aku nemu dan dapat yang benar-benar aku inginkan. Terus kita pakai. Paling yang paling bisa di-upgrade adalah menyanyikan ulang dengan aktor aslinya. Itu udah paling advance yang paling bisa sekarang. Alangkah bagusnya kalau seandainya memang ada vendor atau kolaborator ataupun kita nemu musisi yang bisa merecreate itu, mengaransemen ulang itu by studio rekaman, alangkah lebih bagusnya. Plus apalagi performnya live. Tapi itu semua kembali ke budget. Benar banget. Kira-kira begitu. Oh, berarti intinya semua ini tergantung bagaimana dari sutradara itu memandang suatu pementasan. Apakah dia, kalau dia memang memiliki kemampuan untuk menggunakan
suatu musisi yang digerakkan untuk membuat suatu karya, pasti bakal menggunakan itu. Tapi seandainya memang tidak ada, pasti kita mencari cara lah untuk bisa membuat karya itu. Oke, keren banget. Mungkin kita memiliki berbeda pandangan dari Kak Aca dan juga Kak Ben, tapi yang pasti kita di sini benar-benar berusaha berkarya. Seperti moto Tekibar, kebebasan adalah sebuah apa juga prioritas. Oke, itu dia. Why you bring the motto if you don't remember? Oke, betul sekali. Ini agak nge-lag sedikit tanya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, aja. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, Kak Aca dan Kak Ben ini kan adalah aktor yang cukup lama lah berada di dunia teater, khususnya di operet. Nah, sering kita lihat pada anak-anak SMA, anak SMP, mereka itu ada dua tipe nih pemain, dua tipe aktor. Ada aktor yang punya gestur tuh kayak hop hop hop, tekek lah setiap dia bergerak, jadi kayak powernya tuh ngampet istilahnya kalau dalam bahasa kita, ngampet. Nah, tapi ada aktor yang bersikap kayak ya santai dia, tidak tegang lah istilahnya. Nah, menurut Kak Ben dan Kak Aca tuh bagaimana sih aktor yang bagus tapi dalam konteks operet? Kita bicarain operet nih. Kalau menurutku sih, Aca dulu. Kapan dulu? Kan tadi aku udah. Oh gitu, oke. Oke, gestur, oh lah, ya jadi, ya ini sama aja kayak menurutku sih, itu bukan nggak ada yang A lebih bagus dari B atau B lebih bagus dari A. Kita kembali ke basic dulu. Bagaimana cara melakukan gestur atau olah tubuh pada pementasan teater? Sengampet apapun atau sekurang ngampet apapun, gestur dalam pementasan teater sudah pasti harus lebih besar dan larger than life dibanding acting film. Kalau acting film dia bisa subtle, karena bisa close up juga kan, senatural mungkin, se-believable mungkin. Kalau di teater, kita acting teater sudah pasti di stage badannya harus lebih besar. Kalian kalau mau compare, nonton aja di YouTube aktor film yang juga main teater. Gimana dia waktu main film, gimana dia waktu main teater. Jadi di situ bisa compare individu yang sama dengan medium perform yang berbeda. Sudah jelas kelihatan di sana. Sekarang pilihan seberapa besar atau seberapa ngampet gestur yang digunakan itu tergantung dari satu, karakter yang dimainkan, dua, arahan sutradara, tiga, tone atau konteks adegan. Jadi ya itu tadi, mungkin kalau mostly protagonis yang manusia biasa yang dia banyak membawakan emosi cerita, alangkah lebih bagus kalau tidak terlalu komikal seperti itu. Kalau dia punya sidekick atau animal companion atau tokoh-tokoh badut atau apa yang cocok di kayak gituin, dia bisa explore lebih besar. Terus tapi sama juga tadi arahan sutradara bagaimana, terus dan juga konteks adegan gimana. Ada mungkin momen tokoh-tokoh yang komikal tadi pada adegan emosi tertentu dia sedih atau apa, dia bisa mengadjust sesuai dengan adegan atau yang konteks adegannya. Jadi ini sekali lagi menurutku personally, hanya karena pada sebuah lomba kalian melihat aktor yang membawakan cara dengan ngampet dia menang best aktor, bukan berarti cara itu adalah terbaik untuk menang, bukan berarti, aku ulangi. Hanya karena dalam sebuah perlombaan operet kalian melihat aktor yang memainkan operet dengan gestur ngampet menang best aktor, bukan berarti bermain operet dengan ngampet adalah lebih bagus dari tidak ngampet. Dan sebaliknya, kadang mungkin kalian nonton yang membawakan dengan agak natural, dia menang dibanding lawan-lawannya, saingannya yang ngampet, berarti itu lebih bagus. Dengan juri yang sama pun di lomba yang berbeda bisa beda hasilnya. Jadi bukan karena jurinya siapa-siapa juga, memang tergantung konteks adegannya siapa yang paling cocok memaksimalkan itu secara utuh. Kira-kira begitu. Baiklah, kalau begitu, Aca giliranmu. Gilirannya Kak Aca. Oke, itu tadi dari Kak Ben. Gini gestur kakek-kakek. Itu yang lu pernah terjadi ya. Tapi aku merasa gini no. Mikrofon. Kejauhan. Aku merasa aku kolok no. Kenapa Kayaknya gitu? mic-nya aku Kak Ben, nanti kalau Kim mau ngomong baru kasih kayak. Oh gitu deh, kayak gitu deh bagusan ya. Gimana?
Mending Biar mic-nya nih kita kayak berulang. Oh gitu, ya, ya. Kalau gini ngomong, jadi aku bisa merespon pendapat Kak Ben. benar-benar. Kita bisa Oh, bertukar iya, iya. pikiran. Benar juga, Mending benar. kayak gitu ya. Mungkin dari sekarang aja kita gituin ya. Mending kayak kolok aja. Oke. Eh, Kalau menurutku pendapatku personal, banyak banget kekeliruan dari aktor-aktor SMP dan SMA terkait bagaimana sih aktor yang bagus, apakah aktor yang berpower atau aktor yang natural. Sebenarnya tadi sudah dibahas sama Kak Ben tergantung kebutuhan, tapi menurutku acting itu adalah berpura-pura dalam sesuatu atau keadaan tertentu. Acting tidak harus, misalnya contoh acting depresi, tidak harus kita benar-benar depresi untuk melakukan sebuah pertunjukan dengan adegan depresi. Jadi acting adalah berpura-pura, misal kalau depresi berpura-pura depresi. Terus acting yang bagus yang seperti apa? Acting yang berhasil berpura-pura atau menyerupai adegan yang dibutuhkan atau suasana yang dibutuhkan dengan sangat-sangat akurat. Menurutku, terlepas dari itu, kalau memang diperlukan power yang besar, ya berarti akuratnya memang menggunakan power yang besar. Tapi kalau memang perlu yang natural, berarti natural itu adalah tujuan dari keakuratan sebuah adegannya. Jadi, terus bagaimana cara kita untuk menjadi aktor yang bagus? Tergantung bagaimana kalian memahami sebuah adegan, bagaimana sutradara mengarahkan aktor itu menuju adegan yang ingin dibangun, suasana yang ingin dibangun. Menurutku itu yang salah dari perspektif anak-anak teater. Tapi mostly kalau dibandingkan acting stage, tadi yang bilang Kak Ben, acting stage dengan acting film, acting stage memang diharuskan, memang dari dasarnya, dari sejarahnya memang diperlukan lebih more power dibandingkan gesturnya besar dibandingkan acting film, karena memang jarak pandangnya jauh lebih jauh dibandingkan film. Tapi kalau aktor yang bagus menurutku adalah aktor yang akurat. Misalnya contoh menjadi orang depresi, dia benar-benar seperti orang depresi dengan konteks misalkan apalagi pengembangan karakternya seorang yang depresi yang berprofesi sebagai tentara gitu misalkan. Dia terlihat seperti seorang tentara yang sedang depresi dengan umur sekian bla 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 bla, dan dia bisa mengemas itu dengan sangat akurat. Jadi menurutku acting adalah bagaimana orang berpura-pura melakukan sebuah adegan atau situasi dengan sangat akurat. Terlepas dari itu perlu power atau apa sih namanya, natural atau power. Mungkin salah satu tips untuk aktor yang untuk yang anak-anak SMA dan SMP yang mau jadi aktor, menurutku sebelum kalian menentukan menggunakan acting apa, pentingnya research dan juga pemahaman terhadap naskah. Misalnya contoh, kalian harus semakin risetnya semakin dalam, semakin detail, maka acting yang kalian hasilkan akan lebih akurat, lebih rare dibandingkan justru lebih dalam dibandingkan orang yang tanpa riset sama sekali. Dan kebanyakan aktor SMA dan SMP bahkan untuk menentukan gestur saja tidak berdasarkan riset. Masih pemahamannya kayaknya gesturnya harus power dan menunjuk, padahal tidak harus menunjuk. Balik lagi ke bagaimana riset kalian. Semakin dalam, semakin potensi kalian mengeluarkan acting yang rare dan bagus akan semakin besar. Gitu kalau menurut saya. Setuju sih aku sama 2 poinnya Ca. Misalnya kalian punya waktu bulan depan lomba, habis itu seminggu bikin naskah jadi, habis itu habisin Waktu reading 2 minggu 6 hari research, nah sisa 1 hari itu latihan. Dan aku juga setuju sama poinnya Aca yang itu dalam tanda kutip berpura-pura dan berhasil. Sama juga ya. Kalau misalnya ini contoh aja, adegan apa kelebihan yang bisa dilakukan pada acting film dan tapi susah untuk di apply di acting teater. Misalnya kalian kalau mau adegan depresi atau sedih, kalian mau
all in di film, kalian bisa all in karena itu bakal close up dan antara kadarnya tuh bisa terasa sama penonton ya. Jadi kalaupun habis itu kalian perlu break syuting untuk balik tergantung scene berikutnya apa, siapa tahu scene berikutnya happy. Kalian masih bisa transisi break situ. Masih ada waktu jarak untuk Iya. mempersiapkan. Sekarang kalau kalian ada dalam adegan mainan operet ada adegan sedih, siapanya meninggal ataupun depresi, kalian mau ngincar sedepresinya sampai biar actingku to the power. Tapi habis itu kalian harus gini. Ini semua karena aku waktu itu flashback. Nah sekarang ada flashback depresi. Habis flashback ini balik ke adegan yang biasa lagi. Kalian gimana mau kembali dari situ masih ke bawah yang tadi kayak nggak ada waktu transisi itu sih. Jadi menurutku cari seoptimalnya aja. Jangan terlalu all in sampai kalian sampai lupa gara-gara saking gininya lupa koreo berikutnya apa atau gitu kayak gitu. Karena terlalu mendalami. Justru itu kenapa acting itu harus berpura-pura menurutku. Karena kalau kita benar-benar menjadi, misalnya contoh acting depresi atau sedih, kalau kita benar-benar sedih, kita nggak bisa memikirkan habis ini mau koreo apa, habis ini blockingnya kemana. Yang sering terjadi sih gini, ada acting dia jatuh cinta, habis Ternyata cinta. habis show, loh kok jalan baru. Tapi menurutku itu riskan, Cinlok tuh riskan menurutku. Karena pasti ketika mereka jatuh cinta dalam suatu padahal sebenarnya karakternya adalah jatuh cinta. Kenapa riskan? Karena mereka akan ada fase canggung. Jadi actingnya ndak optimal, berpura-pura misalnya mau pegangan tangan, keburu salting duluan. Jadi mereka nggak bisa berpikir. Sebaiknya cinloknya habis show Ya. aja. Kayak Satria Maindah ya. Banyak loh contoh-contoh yang kamu sebutin terlalu banyak. Contoh hal satu itu jangan. Prit. Ini sensor ya. Itu juga adegan kakak adik bukan adegan pacaran. Iya, karena tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana aktor yang baik menurut Kak Aca dan menurut Kak Aca dan juga Kak Ben. Sekarang kita lanjut ke topik yang mungkin menarik karena melihat bagaimana pandangan kakak berdua karena sudah banyak memiliki pengalaman entah itu sebagai aktor, sebagai juri, sebagai sutradara, sebagai pelatih mungkin. Nah, menurut kakak tuh kakak lebih nyaman sebagai apa? Apakah jadi aktor, jadi pelatih, jadi juri, atau bahkan mungkin jadi sutradara dari suatu pementasan? Mungkin dari siapa mau memulai? Aku deh. Oke. Apa tadi aktor? Aktor, juri, pelatih, dan sutradara. Oke, aktor, juri, pelatih dan sutradara. Sebenarnya pelatih itu sutradara sebenarnya. Kalau di dia sebenarnya director. Pelatih ya kita gabungin jadi satu jadi pelatih. Kalau aku lebih senang mendirecting dibandingkan menjuri capek sih. Aku belum pernah menjuri sebuah kayak misalnya OTW atau event-event yang besar tuh. Belum pernah. Belum pernah menjuri yang event-event besar yang banyak. Tapi kalau dilihat-lihat dari intensitas dan beban kerjanya harus menilai 12 teater dan banyak gitu, kayaknya sangat melelahkan. Kalau aktor kadang belum pernah sih yang ada sutradara yang mengembangkan potensiku sebagai aktor. Makanya aku kadang nggak terlalu suka menjadi aktor. Dan terlepas dari itu aku merasa aku tidak terlalu jago di aktor. Makanya aku lebih senang menjadi director karena aku senang melihat orang-orang misalkan yang jadi aktor dari casting, habis itu ketika dia berproyek sama aku senang mengembangkan potensi yang dia punya. Jadi kalau tipikal directingku, aku melihat potensi yang ada, aku senang mengembangkan yang dia punya dan juga apa yang minat yang dia ingin dikembangkan. Biasanya terjadi negosiasi dulu dari aku dan aktor yang aku ajak. Misalnya aktornya itu sebenarnya dari ngobrol pribadi sih. Kayak misalnya dia ada sempat keinginan untuk kayak aku pengen dapat part nyanyi, oke, kita adakan sesi latihan vokal biar vokal kamu bisa layak untuk pentas di panggung. Jadi aku senang mengembangkan potensi itu. Terus aku senang melihat aktor dia unlock new skill.
Yang dari Dari awalnya bisa salto 1 kali, jadi salto 2 kali. Oh, salto ke depan aja jadi bisa salto bisa ke satu belakang. belakang, bisa salah satunya dia dari yang badannya kaku jadi bisa atraksi, itu juga salah satu poinnya. Habis itu kalau aku sih tipikal mendirect yang tidak terlalu kaku, kayak harus seperti yang aku inginkan. Misalkan aku pengennya depresi yang seperti A gitu, misalnya kalau acting depresi kita ngomong depresi Kita deh ngomongin tadi. depresi Ya. lagi. Habis itu kalau misalnya acting apa, misalnya acting happy, acting sedih, aku pengen acting sedih yang seperti A gitu. Aku balik lagi ke apakah aktor tuh bisa dia mengeksekusi. Aku sangat open untuk negosiasi ke arah mana penyutradaraan ini mau diarahkan sesuai dengan apa yang aktor itu punya. Misalnya potensinya apa. Terus kenapa aku suka mendirect, karena kenapa aku suka mendirect, ini dikasih tahu sama ini, putar katanya biar kelihatan kini berserinya. Mic-nya kebalik. Ya, kebalik. Pusing kiri, pusing kanan. Karena nggak tahu ya, aku merasa aku suka menggarap karena dari kecil aku Digarap. bukan, ogoh dong aku. Kirain sawah. Bukan, menggarap. Sawah di Ya, kalau sawah suka biasanya dihack. Dihack. Hack. Ya, sawah sering dihack. Dibaja. Ya. Sekarang dihack. Hack. Bukan, itu burung. Itu Oke. dogi, itu finding dogi. Karena dari kecil aku ikut PKB, dari sering SD ikut sempat jadi duta Kabupaten Gianyar. Itu Gambarnya di sini. Ting. Oh, cari Dato Maya. rata-rata mostly sangat dekat garapan yang aku ikut dulu waktu kecil di PKB, sempat kayak 3-4 kali ya. Itu rata-rata dolanan pernah. Itu kan masih nggak jauh dengan teater. Tari kreasi, sentra tari, pagelaran itu. Di sana aku punya ketertarikan karena aku melihat penggarapnya dulu, Pak Sidia kalau nggak salah namanya. Ini orangnya. Itu aku senang dengan cara dia menggarap, senang melihat big picture dari sebuah project dibandingkan aku main jadi aktor. Mungkin aku akan senang main kalau ada sutradara yang mungkin bisa melihat potensiku dan mengembangkan potensiku. Tapi walaupun aku nggak jago-jago banget mainnya. Itu sih kalau gini, kalau dari aku. Sekarang Kak Ben. Kak Ben. Gimana kesan pesannya melatih, Cah? Katanya kalau ngelatih itu sampai nggak makan katanya. Jadi kurus. Karena ada perbedaan gitu mungkin. Tergantung teaternya, tergantung teater siapa yang dilatih. Kalau SDM-nya bagus, mungkin beban kerja aku melatih lebih ringan. Mungkin kalau anak-anak Tegibar kan SDM-nya bagus. Mungkin kalau berproyek dengan Tegibar harusnya lebih gampang. Profesional semua, Ya, bisa dibilang ya. tapi nggak tahu juga ya. Nas. Dari Kak Ben. Ya kalau kronologi kali yang pertama dipelajari pasti jadi aktor. Kalau kita kesempatan dipilih jadi aktor lebih besar dibanding dari sutradara. Misalnya kita punya 2 tahun, 3 tahun di teater. Kalau kita anak sekolah ikut ekstra teater, dalam satu pementasan mungkin aktornya bisa 15, 20 itu misalnya. Jadi chance kemungkinan kepilih tinggi. Kalau direkturnya 1, jadi chance dapat kesempatnya mungkin tidak setinggi aktor. Jadi mungkin bagus buat start belajar, kesempatan belajar gitu. Tapi dari semua kan udah pernah tak coba kan, baik itu jadi aktor, jadi director, pelatih, dan juga jadi juri. Baik, mari kita breakdown satu-satu. Jadi aktor enaknya apa? Enaknya perform. Itu pasti orang lihatnya Yang paling dilihat lah kalau yang paling jadi aktor. dilihat kalau orang lihat final produknya itu enak. Wah, enak banget dia di atas panggung. Wah, banyak yang minta foto. Wah, dapat exposure gitu. Jadi artis Tapi lah. latihannya 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 lebih lebih panjang dibanding yang Orang gini yang lain layar. ya. Terus kalau jadi director enaknya benar-benar kita dapat istilahnya menjadi yang memiliki final decision terhadap sebuah creative direction atau creative choice, meskipun di dalam tentu harus ada director, meskipun semua dalam satu kelompok dipenuhi orang kreatif, tapi harus ada direkturnya yang
oke kita pakai yang ini aja di adegan ini, kita pakai yang ini. Yang kalau nggak gitu kan semua rebutan ide yang mana gitu. Itu ada kalau tergantung gini sih, tergantung atmosfer atau talent tim yang kita punya. Kalau seandainya agak tidak sekreatif itu tapi lebih banyak eksekutor, mungkin director bisa lebih ambil tanggung jawab ke oke, ambil full control kreatifnya. Nanti yang penting dieksekusi sama tim gitu. Tergantung dalam project tersebut gimana komposisi squadnya. Terus Sebagai pelatih. Sebenarnya jadi director sama jadi pelatih itu mungkin ada bedanya dikit, tergantung dari kayak mungkin kalau memang sih mostly kalau kita ngedirect isi ngelatih juga. Ya. Kalau memang agak jam terbangnya baru-baru kayak sampai dari basic loh, apa itu blocking, gimana ekspresi dan lain-lain. Kalau sebenarnya kalau director yang udah timnya agak advance, dia tinggal ngasih creative choice aja. Coba kamu gini, langsung dah aktornya ngembangin sendiri kalau aktornya udah gitu kan. Kalau pelatih, anggaplah kita dalam konteks melatih sekolah, Benar. latih teater SMP atau teater SMA, baik itu proyekan, maksudnya untuk pementasan ini aja atau menjadi Lomba. pelatih tetap di dalam itu gitu kan. Dua-duanya juga aku udah pernah kan. Dulu kan 2016 ngelatih teater Jepun, abis itu 2017 ngelatih teater topeng, berjalan 1,5 tahun sama 2 tahun. Menurutku semua aku sangat rekomen kalian mencoba melatih deh, mau gini. Biar tahu aja gimana Biar tahu rasa bagaimana. gimana rasa latih. Menurutku banyak meskipun agak susah, itu bisa setelah itu kita menjadi a more complete human being karena gini. Kalau waktu aku mulai ngelatih di 2016 atau 2017 itu di Tekiber itu kan masih banyak yang sebaya aku atau intinya aku nggak kayak yang sekarang. Aku masih bisa hahaha. Aku yang dulu bukanlah yang banyak sekarang. teman Beo dan lain-lain jadi kayak masih aku gitu kan. Nggak belum sedewasa itu. Jadi ketika Sedewasa itu. dapat Kesempatan. kesempatan latih, oh shit, aku harus lebih tahu dari orang-orang nih. Apapun karena mereka kalau bingung apa pasti nanya aku. Mungkin dalam sekian elemen yang ada di teater, aku cuma bisa beberapa hal, misalnya edit atau nulis naskah, acting. Ada beberapa yang nggak terlalu bisa kan, misalnya bikin choreo atau make up dan lain-lain. Dengan menjadi pelatih, kita berusaha tahu itu karena kayak kita kayak Google gitu kan. Kita yang harus serba Iya. tahu. Yes. Pernah suatu ketika gini, game. Aku kan kalau mentas pantomim, misalnya aku sama Beo, sama Jaka, sama Rama, aku selalu yang nggak bisa make up sendiri pasti belepotan. Habis Habis itu pernah suatu hari Beo bilang, Ben make up aja duluan, nanti kita touch up finishing. Oke. Kok make up. Mereka make up sibuk, baru lihat aku, Jaka lihat aku. Aduh, hapus. Ya saking mendingan nggak usah make up duluan daripada 2 kali kerja. Itu dah skill make upku kan anjlok. Make up pantomim belak cemong gitu. Akhirnya selalu kayak gitu. Nah, suatu ketika waktu aku dulu ngelatih teater topeng terus ada pentas pantomim. Pas udah di venue pas aku kan ngelatih aja bisa. Habis itu pas venue lagi make up ada murid yang nyari ke aku. Kak Ben, tolong make upin dong. Habis itu Gimana ya? aku coba. toleh kiri kanan. Siapa yang ada? Pura-pura bisa aja. Ya, ini pakai aku latihan. Oke, sekalian. Ya, aku make upin dengan fake it till you make it. Habis itu Beo lewat ngeliatin aku make upin orang. Ben, Dalam hati. ngapain make upin? Dia nggak Ya. tahu, dia nggak tahu. Bagus kok. Kira-kira gitu. Jadi kita fake it till you make it sih. Dan kayaknya gini, kalau kalian ambil kesempatan jadi pelatih, itu kalian jadi a better, more complete human being abis itu dan berguna ketika kalian either di universitas ataupun di karir dapat mimpin tim. Itu kalian udah tahu gimana manage orang dengan segala macam karakter. Jadi bukan cuma manage dari sisi kreatif aja, terutama kalau anak-anak sekolah tuh ya, tapi dari segi behavior gimana cara dari segala macam tingkah laku biar semua directionnya untuk menuju pementasan yang bagus gitu sih. Dan juri ya, mau komen tentang pelatih. Pelatih. Pelatih ya. Tapi kalau pelatih sebenarnya basicnya sama sih sama director. Tapi aku nggak terlalu senang kalau pelatih biasanya. Mungkin kalau pelatih itu kalau olahraga ya. Coach. Ya, menurutku penggarap sih. Ya.
Penggarap sawah. Ya. Oh ya. Dan kalau itu karena itu penggarap kalau dia ngambil proyekan cocok sih. Kalau dia menjadi pelatih tetap suatu teater, ada anak kelas 1 baru gabung, dia harus bisa tiap minggu ekstra ngajarin nyicil-nyicil basic-basic itu sih. Oh, pelatih itu yang dimaksud. Tapi aku nggak pernah pelatih tetap. Aku Karena sebagai biasanya penggarap project aja. ya dipanggil biasanya. Buat pria panggilan. Ya, tapi tadi aku mau giniin Kak Ben yang masalah ya sih semua orang harus coba gini, kalian coba untuk menggarap di sebuah menjadi penggarap, menjadi director, mungkin pelatih juga karena di sana aku banyak upgrade skill tentang teater, dipaksa untuk belajar lebih di teater justru karena aku menjadi seorang penggarap di teater, menjadi banyak tahu, banyak ngulik, dipaksa harus banyak ngulik. Tapi balik lagi itu bisa intinya kalian harus tulus masuk kalau mau berkarya. Kalau sekarang fenomenanya banyak banget pelatih yang terlalu ambisius karena mereka mengejar nilai kompetisinya dalam sebuah garapan. Padahal sebenarnya kalian kalau ingin tulus berkarya nikmati aja, bikin garapan yang bagus, kasih aktor kalian atau tim kalian berkembang dan mengeluarkan potensinya, sembari kalian juga upgrade diri kalian. Kalau itu hanya bisa dilakukan jika mindset kalian adalah membuat garapan yang bagus. Jadi fokusnya ke proses sama teamworknya. Resultnya kan mengikuti dari bagaimana kita berprosesnya, bagaimana kita mencoba untuk saling belajar. Kalau kita fokusnya ke kompetisi, jadinya kayak alumni teater yang sekarang yang datang pernah. tempat latihan. Kok gini? Zaman kakak dulu ya. Kayak gitu jadi. Kok bisa nggak juara gitu kan? Kok kakak dulu juara? Gitu ya. Ada ekspektasi kalau sebagai alumni itu pastinya. Pernah Ya. juara best actor? Hampir best actor. Aku pernah best actor, cuma nggak di OTW aja. Kan langsung dapat 2 itu medalinya. Aku nggak pernah best actor. Itu apa BM? Di sini tempatnya. Ceng. Cari tempatnya. Oke. Aku ada 2 hal sih yang mau aku tambahin Aca dari melatih. Bener sih, kalau jadi pelatih di luar penggarap yang proyekan, kalau jadi pelatih tetap itu yang setiap minggu ngasih basic, itu bagusnya di kita kan dulu tuh aku udah tahu ekspresi kayak gimana karena meraktekin terus tiap sama Tekiber kan. Habis itu ketika harus ngajarin jadi kayak gimana teorinya ya. Jadi jadi kayak menteorikan praktek yang selama ini dilakukan. Jadi kumpulan-kumpulan dari itu jadi bisa memetakan gimana sebenarnya pembelajaran ini dan ini. Benar-benar. Dari praktek jadi teori verbal dan itu juga menjadi dasar menjadi teori tertulis. Di buku di balik tirai operet. Dan ini masih berada di Gramedia. Cing. Toko buku DM aja belinya. Dan aku lihat fenomena sekarang di anak-anak Tekiber di anggota-anggota kita banyak yang ngelatih, banyak ngambil Ya, mencoba. beberapa kali ngambil pelatih proyekan ataupun gini. Which is aku seneng banget. Tahu kenapa? Kenapa? Abis ada orang itu ngelatih, terus kita mau garap sesuatu, terus dia jadi timku gampang banget tak atur. Ya. Karena dia udah tahu gimana rasanya ngomong nggak didengerin. Oh ngatur orang ini. Abis itu misalnya mereka aku nge-briefing atau apa, pasti mereka diam, pasti tahu rasanya kalau briefing. Tapi benar-benar membahasakan, menteorikan apa pengalaman kita tuh. Aku banyak belajar di gini sih berproyek. Karena ngelatih tuh aku dipaksa untuk gimana caranya aku membahasakan biar orang nih paham. Orang yang nggak tahu apa jadi tahu. Dan terakhir untuk juri, sebenarnya juri itu kalau kita breakdown di antara yang lain, juri kayaknya durasi kerjanya paling singkat. Paling di hari H sama gini lomba sama ikut TM. Jadi kalau durasi kerja untuk orang yang sibuk enak ngambil juri karena mungkin rasio fee sama durasi kerja itu lebih enak juga kan dibanding ini kan. Dan Abis juga itu- nggak ikut di gini nggak sih di proses kreatif dari masing-masing karena kita cuma memikirkan Cuman- bagaimana resultnya. Untuk jadi juri yang kompeten itu ada beberapa faktor yang harus dimiliki sih. Satu, kemampuan observasi dan analisa. Jadi mungkin ada orang yang jago praktek atau ini tapi belum tentu bisa observasi dan analisa. Jadi mengobserv apa yang dia lihat, menganalisa, breakdown. Karena jadi juri bukan sekedar
bagusan ini daripada ini. Ini paling bagus, ini paling bagus. Dari aspek Kalau misalnya pementasannya cuma best pementasan 1 2 3 itu pasti gampang sih ya. Ini paling bagus paling bagus. Kalau ada kategori-kategori dan breakdown apalagi di akhir di akhir show peserta nanya PC bukan gitu kayak Kak Pak aku kurangnya apa aja. Jadi kan itu jadi kalau untuk bisa ngasih breakdown detail agar Yang paling susah tuh adalah mengingat yang nanya nih tadi ngapain ya? dia ngapain ya? makanya itu udah kalau harus provide kayak gitu kita benar-benar perlu pencatatan yang detail. Senang sih berbagi kayak gitu. Terus yang kedua adalah objektivitas dan netralitas. Sebenarnya atmosfer ada satu hal yang sangat bagus yaitu atmosfer kompetisi di teater sekolah SMA maupun SMP dan beberapa universitas di Denpasar dan Sukawati itu Denpasar dan sekitarnya ya maksudnya itu sangat-sangat tinggi. Ya. Lebih kadar atmosfernya hype-nya lebih tinggi dari teater umum ya kan, which is itu sesuatu yang kita nggak boleh take it for granted. Artinya ini sesuatu yang luar biasa loh, atmosfer segede gini automatically kayak secara organik dari tahun ke tahun kayak gini kan, which is bagus. Dan karena itu juga kalau ada lomba operet atau apa ya udah pasti jurinya itu mostly adalah salah satu alumni kemana untuk segini aja pasti alumni pasti mostly berangkat dari alumni teater sekolah. Dan kalaupun alumninya itu sekolahnya di alma maternya dia ikut lomba, alumninya itu yang sekarang menjadi juri harus bisa objektif. Dan sebenarnya nggak apa-apa dia alumni apa gimana orang ruang lingkupnya segitu aja. Yang penting dia tidak ikut menggarap pementasan itu, ataupun meskipun ada yang kenal yang main atau apa, yang penting bisa objektif dan netral. Dan yang terakhir adalah reputasi sih menurutku yang paling reputasi terhadap skillnya juri itu. Kayak meskipun dia bisa observe, meskipun dia netral, tapi peserta melihat juri ini punya reputasi yang capable nggak? Pernah nggak dia nonton garapannya dia atau pernah nggak dia lihat main? Bener nggak dia jago? Kayak oh ya dia lebih jago dari kita atau oh ya dia aku pernah garap dan dia bagus, jadi kita dinilai oleh orang yang mumpuni untuk menilai. Itu sih menurutku penting karena anggaplah siapa lomba operet tapi ujuk-ujuk anggaplah guru atau dosen sebuah ini menilai meskipun dia memang jago tapi apakah pernah menggarap operet yang tipenya kayak gini yang dilombakan, kira-kira kayak gitu. Meskipun dia beneran jago tapi pesertanya memandang seperti itu apa tidak. Itu sih 3 aspek yang penting untuk menjadi juri. Jadi Kak Ben lebih seneng apa jadinya? itu. Oh gitu. Belum Ya. apa jadinya. Oh iya sorry. Jadi juri nggak terlalu seneng sih. Kenapa? Karena Capek ya? capek nonton full. Enak sih nonton gratis ya. tapi kalau kebanyakan? mendingan nonton dan tidak jadi juri loh. Jadi bisa enjoy. Kalau jadi juri itu kayak kan mau enjoy habis itu. Oh ya cok apa sih tadi yang dan bahkan meskipun sekarang aku nonton operet dan tidak jadi juri pun automatically kayak ngejudge Kebiasaan. aku kan bukan juri. Makanya aku enjoy aja nonton. Enakan jadi aktor. Tetap Enakan jadi aktor. Tapi aku kadang tapi gini nggak sih? Kalau Taki baru bikin pementasan, kalau di naskah yang aku buat atau naskah yang kita buat terus tetap aku berusaha casting. Maksudnya pemilihan pemain sebenarnya itu salah satu hal yang sangat underrated untuk bisa menciptakan pementasan yang maksimal. Biar kita bisa apply kayak yang dibilang Aca, director nggak harus terlalu ngatur aktornya itu kasih biar mereka beraksi. Kita harus start dari Casting. Direkturnya harus milih yang benar-benar akan bisa memaksimalkan itu baru bisa ngelepas. Kalau nggak gitu, kalau orang yang nggak mumpuni dilepas kacek pementasannya. Jadi itu yang paling penting sih. Jadi kalau yang dari keadaan sekarang sih aktor oke, director juga oke. Kalau dalam sebuah pementasan aku melihat nggak ada peran yang terlalu cocok aku pribadi mainin ataupun ada orang yang kayaknya bisa mainin itu, mostly kayak gitu. Kayak beberapa kan ada di Cyberpunk, ngedirect nggak ikut main.
eh apa lagi? Balada Gigi Taring kayak gitu yang ada beberapa. Tapi ngedirect kalau aktor kalau mostly di Project Takeover kalau jadi aktor biasanya aku ngedirect juga ya. Rarely belakangan di direct orang lain. Tapi kalau di luar Takeover beberapa kali di direct orang sih, kayak dulu di PKB pernah dramanya Shakespeare itu di direct profesor dari Inggris kayak gitu. Asik juga sih di direct orang yang aku mau di direct orang kalau yang nggak kayaknya aku bisa belajar dari orang ini kayak gitu. Kayak gitu sih. Yang bisa membuka potensi dari dirinya ya. Aku mau kok juga di direct kita Takeover bikin pentas terus di direct orang lain anggota Takeover kalau ada yang mau. Oke. Ya. Tapi harus siap kalau misalnya dia ngedirect terus kalian bagusan gini, enggak bagusan gini. Aduh. Sudah siap jadi di Takeover. Oke. Mungkin dari tadi kita udah ngebahas tentang diri lah kebanyakan. Jadi pendapat. Nah, aku mau nanya sebenarnya tentang pendapat dari kakak-kakak berdua tentang teater SMP dan SMA. Kalau kita tarik ke belakang beberapa tahun sebelum ini, bahkan waktu aku masih SMP, aku ngelihat bahwa teater SMP yang sekarang tuh beda banget sama teater SMP yang dulu. Begitu juga dengan teater SMA yang sekarang dan juga teater SMA yang dulu. Menurut kakak-kakak berdua, bagaimana perbedaan yang mungkin paling terasa dari teater itu? Jujur li, aku 2 tahun kebelakang jarang terlalu seintens itu nonton ya. Apa sih bedanya GM? Coba bisa dielaborasi nggak? Bedanya teater SMP sekarang dulu, SMA dulu? Mungkin menurutku kalau dari segi acting sih terutama. Karena kan kebetulan aku yang berproses juga ikut di SMP dan pindah ke SMA. Dan ngelihat sekarang SMP yang sekarang tuh maksudku lebih, bahkan bisa dibilang lebih bagus terlihat garapannya dengan Dibanding SMP dulu apa dibanding di SMA SMP dulu. sekarang? SMP dulu. Oke. Kelihatan lebih advance lah. Apakah itu ada mungkin dari faktor-faktor yang ngelatih atau faktor perkembangan zaman aja yang bisa menyebabkan itu berubah? Gitu sih. Bagaimana? Kak Aca atau Kak Ben duluan yang mau menanggapi? Kapan lu? Aku sih belum terlalu menganalisa sedalam itu dan jarang compare ya. Tapi based on yang GM bilang mungkin karena anggaplah kalau misalnya 5 tahun 4 tahun lalu kayak step by step dah dia gininya kan. Mungkin karena dulu yang rame ekstrakurikulernya SMA aja jadinya segitu dia bagus kan. Abis itu SMP mulai berkembang dan sekarang mungkin ada beberapa faktor pelatihnya yang tamatan fresh graduate ikut ngelatih jadi atau mungkin sering nonton jadi kayak gitu. Tapi itu bukan menurutku hanya karena gini aja. Dia start belajarnya dan konten pembelajarannya atau edukasi tentang teaternya sudah lebih dini dan lebih komplit dibanding teater dulu. Sekarang gini aja, anak SMP sekarang start belajar teater, terus sama anak SMA start belajar teater di tahun yang sama. Mungkin ya anak SMP ini ya udah sama bagusnya dengan anak SMA. Menurutku nggak ada bedanya. Anak 14 tahun start belajar teater selama 2 tahun sama anak 17 tahun pada usia 19 sama pada usia 16 kalau mereka talentnya sama, otomatis jagonya juga sama. Bukan karena dia lebih tua dia bakal lebih jago gitu. Karena dia udah 2 tahun sama-sama belajar 2 tahun. Gitu sih. Kalau menurutku karena yang SMA dia udah tamat SMP, dia mencoba untuk melatih. Ketika dia udah SMA dia coba untuk melatih di SMP-nya, makanya mungkin SMP sekarang lebih berkembang. Tapi menurutku kalau di compare teater SMA, orang yang mulai teateran dari SMP pasti jauh yang startnya duluan dari SMP terus di SMA mungkin dia akan berpotensi menjadi aktor-aktor yang lebih bagus gitu misalnya atau orang-orang yang lebih paham tentang teater. Tapi nggak menutup kemungkinan orang yang belajar lebih belakang bisa lebih menguasai teater, tergantung apa yang dia konsumsi sebenarnya. Tapi ada beberapa kelemahan orang misalnya komunitas teater SMP dan SMA. Mereka menurutku dari pengamatanku mereka sangat lemah untuk proyekan atau karakter yang lebih tua dari umur mereka. Karakter bapak-bapak, karakter kakek-kakek.
Menurutku seberpura-pura apapun pasti masih mereka kelihatan sangat mungkin kecil kemungkinan ada anak SMP dan SMA yang benar-benar terlihat seperti kakek-kakek atau bapak-bapak. Tapi teater SMA biasanya lebih menang di karena umur mereka lebih di kinerja otak sih. Mereka mungkin bisa melakukan research lebih advance dibandingkan anak SMP. Setuju sih. Ya, Untuk ada. yang orang tua tadi mungkin faktor fisikali juga ya. Ya, physically dari pemikiran juga mereka nggak bisa relate bagaimana pemikiran orang tua. Kan dari riset juga mereka bingung risetnya seperti apa. Kalau SMP mungkin kalah di riset mungkin. Karena aku pun SMP tidak se-advance itu berpikir balik lagi mungkin tergantung siapa yang mengarahkan, ya siapa yang menggarap, apa yang dia konsumsi. Tapi rata-rata fenomena di luar negeri, di misalnya di US gitu di Amerika, banyak banget high school atau middle high school atau college yang nge-remake show-show Broadway dan itu kualitasnya bagus banget. Dan itu pastinya digarap sama orang yang memiliki Ya, ability yang pas. mungkin dari orang yang udah ahli menggarap itu dan itu bagus banget. Sering banget di remake misalnya apa yang lagi big hit di Broadway itu di-create sama mereka, dijadiin semacam pagelaran sekolahnya mereka. Dan itu bagus banget. Untuk ya sebenarnya itu fenomena yang bagus sih Cah, yang create itu ya di luar tuh ya. Sama juga kayak lomba drama modern di sini pasti pakai naskah Rendra atau naskah siapa Putu Wijaya. Kalau operet ini yang aku mau angkat sih. Operet mereka lombanya mostly create naskah sendiri kan kalau lomba umum yang ada plus minusnya sih. Jadi operet itu sebenarnya memberi kesempatan buat script writer baru untuk berkembang. Di sini deh coba dia. Kalau sebenarnya keuntungannya kayak gitu, kenapa aku juga sering nanya, ngapain nggak bikin naskah sendiri, ngapain pakai Wicked atau apa dia yang udah gila. Satu, kalau produksi sana, kalau naskahnya udah mereka mau enjoy show-nya. Jadi kalau naskahnya udah terpercaya bagus atau ceritanya bagus, lebih mudah menjual. Instead of siapa nih naskah hantah berantah. Makanya kita lihat juga produksi Hollywood sekarang banyak juga kayak gitu, remake atau apa. Mereka mau cari yang pasti-pasti secara ini. Plusnya anak-anak yang baru belajar akan memainkan produksi naskah yang writingnya penulisannya sudah jelas pakem dia belajar karakter, mendalami karakter yang sudah kompleks. Kalau lomba operet yang sekarang yang naskahnya dibikin temennya yang mainin anak SMP juga ataupun anak SMA juga, jadi kita memainkan naskah dari buatan orang yang lagi belajar naskah juga, which is kayak gitu. Itu lemahnya sih. Tapi Tapi emang dari proyekan yang paling perlu jam terbang untuk menghasilkan, maksudnya paling lama perlu proses belajar itu adalah di writing dan directing. yes, Aktor kita bisa let's say 6 bulan kita bisa belajar dan hasilnya kita bisa rasakan. Tapi kalau directing dan writing perlu banyak project yang dilalui bertahun-tahun menurutku. setuju. Bisa sampai bagus. Itu salah satu kelemahan, tapi sesuatu yang harus patut diapresiasi buat Yang bikin atmosfer write sendiri SMP-nya. ya. Ya. Mungkin mostly kita ngelihat ada show yang soalnya lomba operet pada umumnya mungkin akan sangat tergantung siapa yang menang dari siapa yang paling bagus naskahnya. Itu bisa sama itu ngaruh ke kalau udah naskahnya dia jelek ataupun kurang oke, sebagus apapun dia punya aktor akan susah bisa maksimal aktornya itu mainin naskah itu. Kalau naskahnya udah bagus dan kompleks, meskipun aktornya tidak terlalu jago, paling banter pementasannya bisa Terarah, enjoyable. ya. Kira-kira gitu. Dan Tapi ada ya. satu unik di Broadway. Jadi Broadway itu kan ada kalau di film ada Oscar Award. Kalau di Broadway di ranah teater itu ada namanya Tony Award. Tony Award directing dan show, best director dan best show itu dibagi jadi 2. Kategori beda ya. Ya kategori kalau nggak salah satu kategori adaptation, adapted ya, screenplay, lagi original satu screenplay. original script. Jadi bebas si sutradara mau pakai adaptasi atau original. Jadi nggak diadu dia ya. Ya. Dan mungkin yang tadi kita bahas tuh aja GM yang dia bisa belajar writing tuh susah dan lebih lama belajarnya. Jadi di Kini Berseri Opera This Week di mana naskahnya itu sudah ada, mungkin menjadi salah satu event yang cukup unik karena kita
udah mainin naskah yang udah ada, jadi kita bisa skip pembelajaran skrip di sana dan bisa fokus ke penggarapan, pementasan dan actingnya. Ya potensi enjoyable-nya lebih ada ya, lebih Yes, tinggi yes, ya. yes. Nah, berarti kita akhirnya sampai juga di akhir acara dan kita akan sedikit membacakan Q&A yang sudah kita share di Instagram story kita. What? Betul banget. Jadi kita unexpected nih tiba-tiba. Oke, langsung saja mungkin kita akan bacakan. Yang pertama itu dari dari adrigotren_. Tips dan trik saat dubbing karakter yang bijak tapi Dia kocak. Di ending namanya dia pakai dot, pakai underscore. Ya, _. Singkat aja singkat yang 4 menit. Sorry, apa pertanyaannya? Tips dan trik saat dubbing karakter yang bijak tapi kocak. Oh, nih Aca pernah. Mungkin bisa coba. Karakter tips Aca pernah jadi pusaka rimba itu jadi ini. Jadi bijak tapi empu. kocak. Oke, ada 2, bijaksana dan kocak. Sebenarnya komedi itu sangat gampang diaplikasikan jika ada sesuatu yang kontradiktif. Sebenarnya dengan konteks bijak dan kocak itu sangat gampang untuk bikin punchline di bagian kocaknya. Karena dibawakan dengan bijaksana lalu ditutup dengan punchline yang kocak membuat patahan ekspektasi dari penonton. Jadi kemungkinan kalau punchline-nya bagus akan pecah di bagian kocaknya. Terus tips untuk dubbing bijak dan kocak. Ini menurutku tips untuk dubbing operet ya. Operet kan basicnya rata-rata komedi ya. Menurutku kalau orang yang trying hard to be funny, menurutku potensi lucunya akan berkurang. Jadi saranku eksekusi komedinya secukupnya, kuatkan dia di penulisan komedinya dan juga di eksekusinya. Tidak perlu terlalu berusaha untuk menjadi lucu. Jadi kalau emang partnya bijak ya bijak aja, jangan diisiin komedi. Part komedinya taruh di belakang. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Sinta_Berliana. Kapan bikin yang lebih spektakuler lagi, yang lebih wow lagi? Nah, mungkin ini pertanyaan tertuju pada Kak Ben sepertinya. Agustus 2026. Wow, itu setelah operet this week Juni. Kita lihat saja ada apa nanti. Oke, dan pertanyaan terakhir dari pendukung teater. Prediksi juara OTW 2026. Aca nggak boleh prediksi dia karena Kenapa gitu? coming soon. Nanti di reveal dah. Oke. Bagaimana prediksi juara OTW 2026 nih Kak Ben? Dengan tema ini harusnya sih Yin Yang ya. Tapi Yin Yang nggak ikut. Tapi kan ada lagi satu juga. Laju sih. Kan banyak. Jadi gimana Kak Ben? Prediksi juara OTW? Nggak tahu ya, karena sekarang semua semakin bagus. Kita bisa lihat dalam 1 tahun pun ada 2 lomba. Kadang yang abis juara di sini terus dia ikut di tempat lain, nggak menang, yang menang orang lain. Jadi menurutku peta kekuatan teater sekarang itu sudah tidak didominasi oleh 1 atau 2 teater lagi, tapi secara merata. Jadi belum tentu teater yang abis menang di sebuah ini kompetisi pada tahun sebelumnya. yang sama, kompetisi sebelumnya pada tahun yang sama bisa menang lagi. Tergantung apa yang dia garap. Apakah pemain-pemainnya dia yang bagus kemarin ikut lagi ataupun digarap dengan baik kayak gitu sih. Jadi jujur sangat open competition di sini sih. Benar Aku juga sangat menantikan siapa yang bakal juara. Aku nggak punya prediksi. Karena pastinya semua teater yang akan berkompetisi di OTW 2026 ini pastinya spektakuler dan pastinya akan dar-der-dor banget. Wow banget. Oke, mungkin sekian podcast kita hari ini di Kini Berbisik. Sampai jumpa di Kini Berbisik selanjutnya. 6-7